Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan PPT mengenai materi prinsip-prinsip ekonomi mikro. Anggota dari kelompok kami yakni yang pertama Evania Nuresyarsana dengan NPM 2451011044. Yang kedua ada Yonada Audilia Putri dengan NPM 2451011031. Yang ketiga ada Fayaz Faizul Haq dengan NPM 2451011021. Mari kita lanjutkan ke materi yang pertama. Biaya jangka panjang dan keputusan output. Biaya jangka panjang adalah biaya produksi saat semua faktor dapat disesuaikan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah kapasitas dan skala produksi untuk mencapai efisiensi biaya terbaik. Dan keputusan output adalah keputusan mengenai jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Biasanya ditentukan saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Oke, yang kedua, fungsi dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, menentukan skala optimal, membantu perusahaan memilih skala produksi untuk menurunkan biaya per unit atau economies of scale. Yang kedua, perencanaan investasi, memudahkan keputusan investasi besar seperti penambahan fasilitas atau peralatan. Yang ketiga, ada penetapan harga kompetitif, maksudnya menentukan harga produk yang bisa bersaing dan tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Yang keempat, ada strategi persaingan, mengoptimalkan biaya untuk menghadapi pesaing dengan lebih efisien. Yang kelima, ada perencanaan kapasitas, menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang diprediksi. Jenis biaya jangka panjang. Jenis biaya jangka panjang terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost. Biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi seperti sewa gedung atau gaji manajer. Lalu yang kedua, ada biaya variable cost. Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan upah pekerja per unit. Lalu yang ketiga, ada biaya total cost. Jumlah dari semua biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu. Lalu yang terakhir ada biaya marginal cost. Biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya bisa disesuaikan karena perusahaan dapat mengubah skala produksinya, misalnya membangun fasilitas baru atau meningkatkan teknologi. Perubahan ini memengaruhi biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, yang menunjukkan biaya rata-rata per unit pada berbagai tingkat output. Biaya jangka panjang mempengaruhi profitabilitas melalui economies of scale, yakni biaya rata-rata per unit menurun saat output meningkat. Optimal scale, yakni pada tingkat output tertentu biaya rata-rata terendah dicapai dan menghasilkan keuntungan maksimal. Dan yang terakhir, diseconomies of scale, yakni di atas skala optimal biaya per unit meningkat dan mengurangi profitabilitas. Contoh grafik hubungan antara biaya dan output bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada penjelasan grafik. Maksudnya grafik di atas menunjukkan hubungan antara biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC dan output. Satu, bagian kiri kurva menggambarkan economies of scale di mana biaya rata-rata per unit menurun seiring peningkatan output. Yang kedua, titik terendah kurva menandakan skala optimal produksi di mana perusahaan mencapai biaya rata-rata terendah. Yang ketiga, bagian kanan kurva menunjukkan diseconomies of scale di mana biaya rata-rata mulai naik karena skala produksi yang terlalu besar. Keputusan output. Keputusan output adalah keputusan tentang jumlah produk yang akan diproduksi untuk mencapai tujuan seperti keuntungan maksimal. Nah, faktor dari keputusan output terbagi menjadi 6. Yang pertama, biaya produksi, lalu yang kedua permintaan pasar, yang ketiga harga produk, yang keempat kapasitas produksi, yang kelima persaingan, dan yang keenam peraturan pemerintah. Hubungan antara biaya dan keputusan output. Bagaimana biaya jangka panjang mempengaruhi keputusan untuk memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit? Dalam jangka panjang, perusahaan menambah produksi jika biaya per unit menurun dengan peningkatan output, economies of scale, dan menguranginya jika biaya mulai meningkat, diseconomies of scale. Salah satu contoh kasus di industri otomotif yaitu kasus Toyota menggunakan strategi skala optimal untuk efisiensi biaya. Toyota menggunakan lean manufacturing and just-in-time production untuk menyesuaikan biaya jangka panjangnya. Saat permintaan tinggi, Toyota menaikkan produksi dengan biaya efisien.
Ketika permintaan menurun, Toyota mengurangi produksi untuk menghindari biaya berlebih. Nah, biaya jangka panjang membantu perusahaan menyesuaikan output guna menjaga profitabilitas. Itulah yang digunakan di kasus Toyota. Strategi mengelola biaya jangka panjang. Yang pertama, skala produksi, yakni memperbesar skala untuk menurunkan biaya per unit. Yang kedua, teknologi, yakni menggunakan teknologi untuk efisiensi. Yang ketiga, rantai pasok, optimalisasi stok untuk mengurangi biaya inventory. Yang keempat, efisiensi energi, yakni investasi dalam energi hemat. Dan yang terakhir, ada pengembangan karyawan, pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Juga pentingnya efisiensi dan inovasi ialah efisiensi operasional dan inovasi menjaga daya saing dan menekan biaya per unit, membantu perusahaan tetap profitable dan adaptif terhadap perubahan pasar. Oke, setelah penjelasan di atas tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengelolaan biaya jangka panjang yang efektif dan keputusan output yang tepat memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi dan profitabilitas yang optimal. Dengan menekan biaya per unit dan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Strategi ini juga membantu perusahaan dapat tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan yang besar. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai materi prinsip-prinsip ekonomi mikro. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.